Rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah ini kalau kita tulis pada naskah ilmiah atau skripsi, ini pasti biasanya atau pada umumnya itu tempatnya setelah latar belakang, ya, latar belakang masalah penelitian tadi. Nah, lalu bagaimana kalau kita menulis rumusan masalah yang baik dan benar itu? Nah, rumusan masalah ini tentunya kalau kalian tadi menyatakan pada bab sebelumnya, yaitu latar belakang masalahnya ini dideskripsikan, ya, problem statement atau pernyataan masalah. Nah, sekarang dirumuskan, ya, di rumusan masalah. Ini pasti ya, ini ya, perlu diingat, pasti berupa kalimat tanya. Ya, kalimat tanya. Sehingga kalau kalian tulis, ya pasti ada question mark atau tanda tanya di belakangnya, ya, bukan tanda titik, koma, atau tanda-tanda yang lain, kan seperti itu. Jadi pasti berupa kalimat tanya. Ya. Apa kalimat tanyanya? Ya 5W1H pada umumnya. Ya. Apa, mengapa, ya, kenapa, bagaimana. Ya. 1H tadi ya, how, bagaimana. Itu juga termasuk kata yang akan digunakan dalam penyusunan rumusan masalah. Jadi contoh nih, ya, contoh kalau saya ingin mendeteksi, ya, atau mengetahui, ini konsep penelitiannya ya, maksudnya ya, konsep penelitian saya itu ingin mendeteksi kasus kejadian penyakit cacing, ya, cacingan pada hewan kucing misalnya, seperti itu. Nah, berarti pertanyaan yang akan saya tampilkan di rumusan masalah itu yang pertama, ya, kalau kita breakdown ke beberapa poin, yang pertama pasti rumusan saya adalah ada atau tidak dulu. Ya, apakah ada kasus kejadian infeksi cacing pada hewan kucing di daerah A atau daerah B dan seterusnya. Itu ada atau tidak dulu. Nah, kalau poin berikutnya, ya, di rumusan masalah yang poin berikutnya, itu saya bisa menuliskan berapa, ya, berapa sih angka kejadian infeksi cacing, ya, atau kasus cacingan helminthiasis pada kucing di daerah A tadi, seperti itu, ya. Kalau misalnya akan langsung kita deteksi, kita nanti setelah selesai penelitian kita pasti tahu hasilnya, kan, pasti tahu angkanya. Itu misalkan langsung aja deh, berapa sih angkanya, boleh, enggak ada masalah. Cuman tadi kan saya plotting 2, ya, rencananya. Itu cuman satu aja, berapa angka kejadiannya, atau berapa persen, atau berapa tinggi, berapa banyak. Boleh atau enggak? Boleh, enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika rumusan masalah tadi ini tidak sinkron dengan jawabannya. Loh, kok bisa tidak sinkron? Kan tadi dideteksi angkanya, hasilnya kan pasti dapat, terus kemudian angkanya, kalau misalkan persentase dan sebagainya kan udah jelas nih, ya, udah jelas nominalnya, numbernya sudah jelas. Kok bisa tidak sinkron? Nah, tidak sinkronnya ini bukan pada data yang dikolek untuk
hasil penelitian. Tetapi jawaban rumusan masalah ini ya ada pada bagian akhir, yaitu kesimpulan, ya, conclusion, ya, kesimpulan. Nah, maksud saya terkait sinkron atau enggaknya tadi adalah ketika kalian menampilkan ada 2 poin rumusan masalah, ya pasti jawabannya kan ada 2, ya. Sehingga kesimpulan kalian nanti juga harus ada 2 poin. Harus ini. Kalau kesimpulannya cuma 1, ya enggak nyambung. Permasalahannya 2, kesimpulannya 1 aja ya. Berarti yang terjawab kan cuma 1 permasalahannya tadi. Yang satunya enggak ada jawaban. Nah, terus bagaimana? Ini kan menjadi tidak sinkron sama sekali. Pertanyaannya 2, jawabannya 1. Nah, maksud saya adalah pada poin itu ya. Terus ada lagi kasus, bukan kasus ya, apa ya? Ya anggap aja strategi lah atau tips dan trik. Ini kalau kita desainnya adalah berupa riset atau penelitian yang eksperimental, ya, true eksperimental maksud saya. Jadi kita pakai hewan percobaan, kita pakai agen infeksinya tadi di challenge dengan obat dan sebagainya, itu kan true eksperimental bentuknya. Misalkan kita ingin menguji efek obat tadi cacing ya, menguji obat cacing atau antelmintik terhadap spesies cacing tertentu ya, cacing A, cacing B, cacing C. Itu kita tantang nih, dan kita ingin tahu pengaruhnya, berapa banyak yang mati, katakanlah seperti itu ya, angka mortalitas dari agen parasit cacing tadi. Nah, kalau kita simulasikan ditulis di rumusan masalah itu kan bisa saja seperti ini ya. Apakah obat cacing A ya, obat cacing A tadi berpengaruh terhadap angka kematian cacing yang diteliti tadi, bisa nematoda atau cestoda atau dan sebagainya. Nah, kalau itu poin pertama ya. Terus poin kedua, bisa saja berapa nih dosis atau konsentrasi yang efektif untuk bisa membunuh seluruh sampel cacing yang diteliti. Nah, jadi kan ada 2 ya. Tadi obatnya bisa membunuh atau tidak ya, ada daya antiparasit atau anti cacing atau tidak. Yang kedua, kalau memang iya, berapa nih dosis yang efektif, yang tepat. Nah, model seperti ini biasanya pasti ada hipotesis ya. Hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara ya. Jawaban yang enggak sementara di mana? Ya di akhir tadi, kesimpulan. Kan tadi ada pertanyaan, ada jawaban ya, kan saya bilang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau muncul sebuah hipotesa pada desain true eksperimental ini, penelitian yang eksperimental sesungguhnya ya, meskipun lainnya juga sesungguhnya juga ya, bukan berarti yang lainnya ini sesungguhnya terus true eksperimental, yang lainnya guyonan, kan enggak gitu ya. Yang lainnya kan juga meneliti dengan serius ya, dengan beneran ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus lakukan trik ya atau strategi terkait sinkron atau linearnya ya, linearitas. Kalau kita bilang linearitas apa yang dilinearkan, berarti jadi 3 sekarang ya, rumusan masalah, hipotesa, sama kesimpulan. Ini pertanyaannya, ini jawaban sementara, ini jawaban
sesungguhnya ya setelah diteliti. Kalau jawaban sementara ini kan belum meneliti ya, jadi masih masih tahap proposal, masih tahap awal. Jadi kita masih berasumsi ya jawaban sementara. Kita berasumsi kalau obat cacing A tadi itu punya efek. Benar atau enggak kita belum tahu. Nanti kita buktikan. Dan jawabannya ada pada kesimpulannya tadi. Nah ini harus sinkron ya. Harus sama. Jadi kalau ada 2 poin di rumusan tadi ya, ini juga 2 poin, ini juga 2 poin. Jadi nyambung ya, linear, berhubungan antara ketiganya ini ya. Kalau tidak ada, misalkan model-model penelitian deskriptif seperti itu, hipotesis tidak wajib ya, tidak wajib ada. Itu ya berarti rumusan dengan jawabannya tadi di kesimpulan ini yang wajib sama. Ya. Kalau rumusannya ada 2 poin ya jawabannya 2 poin. Kalau rumusannya 3 poin di kesimpulan tadi di bagian akhir juga ada 3 poin seperti itu. Tapi satu hal yang pasti dan jelas tadi adalah bahwasanya rumusan harus berupa kalimat tanya ya, bagaimana pengaruh, berapa angka kejadiannya, apakah obat A ada pengaruh atau tidak ya. Apakah ada infeksi parasit atau tidak, ditutup dengan tanda tanya ya, jelasnya, karena itu tadi berupa kalimat pertanyaan. Kalau mau bikin 2 poin bisa dieksplorasi, parameternya banyak jadi 3-4 poin, tidak masalah, tidak apa-apa. Syaratnya satu tadi harus linear atau sinkron dengan jawabannya, yaitu kesimpulan yang akan Anda dapat setelah hasil penelitiannya tadi selesai atau keluar. Saya kira cukup sampai di sini ya. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat dan mencerahkan kalian yang sedang menulis ya. Saya Aditya Yudana, tetap kalian berpikir ilmiah dan salam parasitina.